Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan demo live query yang beranggotakan saya Hilman dengan rekan saya Ridwan dan Dita. Langsung saja dengan skrip yang sudah kita persiapkan, di mana kita akan membuat DDL-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat tabel instruktur yang dimana di tabel ini mempunyai 3 kolom dengan ID instruktur sebagai primary key-nya. Selanjutnya kita akan membuat tabel peserta. Di tabel peserta ini kita mempunyai 4 kolom yang dimana ID peserta merupakan primary key-nya. Selanjutnya kita akan membuat tabel kursus yang di sini tabel ini mempunyai 3 kolom dengan ID kursus merupakan primary key. Selanjutnya kita akan membuat ID kelas di sini. Di dalam tabel kelas ini kita mempunyai 6 kolom di mana ID kelas merupakan primary key dari tabel kelas, ID kursus merupakan foreign key yang diambil dari tabel kursus, sama dengan ID instruktur yang diambil dari tabel instruktur. Selanjutnya kita akan membuat tabel jadwal. Di sini kita mempunyai 5 kolom dengan ID jadwal sebagai primary key dan ID kelas sebagai foreign key yang diambil dari tabel kelas. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ridwan. Oke, lanjut. Di sini saya akan menambahkan data pada tabel peserta. Dan ini selanjutnya kita select from, lihat isi data tabelnya. Nah, di ID peserta ini terdapat 2 baris data, yaitu pada kolom ID peserta, nama peserta, kontak HP, dan alamat. Selanjutnya kita isi tabel kursus. Nah, di sini juga saya sama menambahkan 2 baris data, yaitu pada kolom ID kursus, nama kursus, deskripsi, dan durasi. Selanjutnya mengisi tabel instruktur. Nah, di sini terdapat 2 baris data, yaitu pada kolom ID instruktur, nama, dan bidang belajar. Selanjutnya mengisi isi tabel kelas. Nah, di sini terdapat 2 baris data pada kolom ID kelas, ID kursus, ID instruktur, nama kelas, jumlah peserta, dan status kelas. Dan selanjutnya mengisi tabel jadwal. Nah, di sini juga sama ya, 2 baris data, yaitu pada tabel ID jadwal, ID kelas, hari, waktu, dan
waktu mulai dan waktu selesai. Oke, selanjutnya kita akan mengupdate dari masing-masing tabel. Yang pertama itu kita akan mengupdate tabel peserta. Nah, di sini saya mengupdate nama peserta yaitu menjadi John Update, kontak HP menjadi 0811 dan alamat Jalan Baru nomor 5 pada baris P001, yaitu baris ke-1. Selanjutnya kita mengupdate tabel kursus. Nah, di sini saya mengupdate nama kursus menjadi kursus pemrograman lanjutan, deskripsi belajar pemrogram tingkat lanjut, dan durasi menjadi 40, yaitu pada baris K001, yaitu baris pertama. Selanjutnya tabel instruktur. Nah, di sini saya mengupdate pada nama yaitu menjadi Elis Update dan bidang mengajar menjadi pemrograman lanjutan. Itu pada baris ke-1, itu dengan ID instruktur I001. Selanjutnya kita mengupdate tabel kelas. Nah, di sini saya mengupdate nama kelas menjadi kelas pemrograman profesional, jumlah pesertanya menjadi 25 dan status kelasnya menjadi penuh, yaitu pada baris ke-1, C001. Selanjutnya mengupdate tabel jadwal. Di sini saya mengupdate hari menjadi Selasa, terus waktu mulai jadi jam 10 dan waktu selesai menjadi jam 12 pada baris ke-1, yaitu pada ID jadwal J001. Oke, selanjutnya kita akan menghapus isi tabel pada tabel jadwal. Nah, di sini saya menghapus pada tabel jadwal ini yaitu baris kedua dari ID jadwal J002. Selanjutnya menghapus isi tabel kelas. Nah, di sini yang dihapus itu baris kedua ya dari ID kelas C002. Selanjutnya tabel instruktur. Nah, di sini saya menghapus pada baris kedua yaitu dari ID instruktur I002. Dan yang terakhir yaitu ada tabel kursus.
untuk tabel kursus ini saya menghapus pada baris kedua yaitu dari ID kursus ke 002. Ya, di sini saya Hilman ingin melanjutkan pada bagian query basic. Yang pertama kita akan mengupdate tabel instruktur, yang dimana nama instruktur kita set menjadi Farhampton dan bidang mengajar basis data, yang dimana ID struktur sama dengan I001. Nah, pada ID 001 ini nama instruktur berubah dan pada bidang mengajarnya juga. Selanjutnya kita akan menghapus kolom tabel peserta. Nah, pada tabel peserta ini pada bagian ID peserta, ID P005 sudah terhapus. Selanjutnya kita akan menampilkan tabel kursus yang dimana durasinya itu 24 jam. Nah, di sini muncul 3 data yang dimana durasinya ini 24 jam. Selanjutnya kita akan mengupdate tabel kelas. Di sini yang kita update yaitu status dan nama kelas, yang di status yang dimana nama kelas itu merupakan nama kelas bahasa Inggris, yang tadinya statusnya kelas aktif menjadi tidak aktif. Selanjutnya akan menampilkan tabel jadwal yang dimana harinya itu adalah hari Jumat. Nah, langsung tampil di sini ID jadwal J005, J005 harinya Jumat, waktu mulai dan waktu selesainya. Sekian dari query basic ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dita. Untuk yang selanjutnya adalah query advance. Yang pertama, query ini mengambil data jadwal kelas pada hari Rabu dengan informasi seperti ID jadwal dari tabel jadwal, nama kelas dari tabel kelas, nama instruktur dari tabel instruktur, nama kursus dari tabel kursus, hari dari tabel jadwal, waktu mulai dari tabel jadwal, dan waktu selesai dari tabel jadwal. Data ini diambil dari penghubung antara tabel jadwal, kelas, instruktur, dan kursus. Untuk yang selanjutnya, query ini mengambil data nama instruktur dan nama kelas dengan menghubungkan tabel instruktur dan kelas melalui ID instruktur, yang hasilnya akan menampilkan nama instruktur dengan nama kelas yang mereka ajar. Yang ketiga, query ini mengambil data kelas yang memiliki status aktif dengan menampilkan informasi ID kelas, nama instruktur, nama kursus, dan durasi yang diperoleh dari penghubung antara tabel kelas, instruktur, dan kursus melalui relasi ID instruktur dan ID kursus. Untuk yang keempat, query ini mengambil data untuk kelas dengan nama kelas pemrograman dasar yang menampilkan ID kelas, nama kelas, jumlah peserta, hari, waktu mulai, dan waktu selesai. Dan yang terakhir,
Query ini mengambil data kelas beserta jadwal instruktur yang terkait dengan menampilkan informasi ID kelas, nama instruktur, nama kelas, hari, waktu mulai, waktu selesai, dan jumlah peserta yang diperoleh dari penghubung antara tabel kelas, jadwal, dan instruktur dari ID kelas dan ID instruktur.